Jadi teman-teman, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pernah bertemu Dajjal. Masya Allah ya. Jadi Allah berikan kesempatan nih untuk sahabat Rasulullah ini bertemu dengan Dajjal. Dan beliau tidak mengetahui bahwa yang baru dia temuin adalah Dajjal. Yuk saksikan kisah Islam selanjutnya. Jadi Tamim Ad-Damiri ini nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Harijah bin Sud bin Jirah bin Adi bin Adar bin Hani bin Habib bin Namarah bin Lakam bin Adi bin Al-Harish bin Murrah bin Uwad. Ya, kelahiran Palestina. Tamim Ad-Damiri ini meninggal pada tahun 661 Masehi. Nah, teman-teman, kita akan masuk ya ke kisah Islami tentang Tamim Ad-Damiri. Tamim Ad-Damiri itu, ya teman-teman ya, adalah salah satu dari sahabat Rasulullah yang diberikan sama Allah kesempatan untuk bertemu dengan Dajjal ya teman-teman ya. Nah, mengutip dari berbagai sumber ya, kisah Tamim Ad-Damiri adalah seorang pendeta Nasrani. Lalu beliau ini memeluk agama Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ia bercerita nih teman-teman kisahnya nih tentang pengalamannya tentang pelayaran bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Alham dan Juzam. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau ya. Di pulau tersebut nih mereka ketemu sama makhluk nih. Semuanya lebat teman-teman ya, bulu-bulunya ya. Tapi Masya Allahnya makhluk ini bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jasasah. Kemudian Al-Jasasah itu memerintahkan Tamim beserta rombongannya untuk memasuki sebuah biara yang di dalamnya ada seorang bertubuh sangat tegap dan besar. Kedua tangannya dibelenggu hingga ke tengkuknya, antara kedua lututnya dan mata kakinya direntai dengan besi. Pulau tersebut dikatakan dia berada di Laut Syam, Laut Arab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabatnya lebih detail lagi bahwa Dajjal akan datang dari arah atau ditempatkan di sebelah timur ya teman-teman ya. Auzubillah min dzalik. Lalu kembali lagi ke Tamim Ad-Damiri. Pertemuan Tamim Ad-Damiri dengan Dajjal itu di sebuah pulau ya. Fatimah Ibnu Qais meriwayatkan dalam sebuah kesempatan usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah SAW naik mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibir Rasulullah ya ucapan kepada semua yang baru saja menaikkan sholat, tetaplah berada di tempat, kata Rasulullah. Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraan. Apa kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian di sini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Damiri yang dulunya adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, Rasulullah juga menyampaikan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal teman-teman ya. Lalu Tamim bercerita di hadapan Rasulullah dan para sahabat bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Juzam. Selama 1 bulan lamanya mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan. Menjelang matahari terbenam, mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian mereka masuk dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berambut sangat lebat ya. Dan masya Allahnya hewan ini mengaku bernama Al-Jasasah dan dia bisa berbicara. Lalu dia berkata kepada Tamim Ad-Damiri, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja.
sebab dia sangat merindukan kabar kalian. Seperti yang dikisahkan Rasulullah, kami menuturkan. Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditujukan oleh hewan tadi. Begitu sampainya ternyata benar. Auzubillah min dzalik. Tamim Ad-Dari kaget bersama rombongan teman-temannya. Di dalam gereja yang tunjukkan hewan tadi, ternyata benar ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tekuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu kami bertanya, celakalah, siapakah kau? Manusia raksasa itu menjawab, kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar di sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang gelombang dan ombak. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan sampai akhirnya kami berpelabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk kesini menemuimu. Sebab tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami sehingga kami pun segera menemuinya. Laki-laki besar raksasa itu berkata, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan. Dituturkan oleh Tamim Ad-Dari. Kami balik bertanya, tentang apa yang ingin kau tanyakan? Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah? Tamim menjawab, masih. Andai kurma itu nyaris tak berbuah. Kemudian laki-laki raksasa itu bertanya tentang beberapa hal, di antaranya Danau At-Tabariyah, atau sekarang dikenal dengan Danau Tiberias ya teman-teman, dan juga dengan tentang sumur Zukhar. Ya, nauzubillah min dzalik. Terakhir laki-laki itu bertanya kembali, ya, lalu kabarkan kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang dia telah lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Tamim Dari pun menjawab, betul. Jawab kaman Tamim ya teman-teman ya, yang berada dalam rombongan itu. Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Ya, Dajjal pun bertanya kembali. Kawan-kawan Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki itu bertanya kembali, apakah itu sudah terjadi? Benar, tegas mereka. Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu dia memberitahuku kalian tentangku sesungguhnya. Aku ini Al-Masih atau Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam waktu 40 hari. Selain kota Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapkan kepada satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya yang siap dihunuskan kepadaku. Seru Dajjal ya. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Masya Allah teman-teman ya. Dari sini Allah itu meninggalkan kebaikan luar biasa ya teman-teman kepada kita umat akhir zamannya, umatnya Nabi Muhammad. Pasti setiap kisah Islami ya masuk dalam hati dan logika kita, semua penalarannya ya. Kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Ya, dan salah satu tanda terbesarnya dan tidak akan terjadi kiamat kecuali telah turun Dajjal ke muka bumi. Itu salah satunya teman-teman ya. Dari sini ya teman-teman, mari kita pererat kembali ukhuwah Islam, ukhuwah iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita bisa menghadapi
peristiwa besar hari kiamat, karena tidak ada satupun ya manusia yang bisa melewati peristiwa hari kiamat. Yang telah meninggal dunia akan dibangkit kembali sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang masih hidup di dunia ya. Semoga amal ibadah kita di dunia ini menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.